Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Laili Azizah, NIM 1902102040216, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember, kelas D. Ini saya akan melakukan praktikum tentang pencemaran air. Praktikum ini untuk mengetahui, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh terhadap larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme. Untuk melakukan praktikum tentang pencemaran air, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas beker, air, deterjen, sendok, kertas label, 7 gelas yang sudah diberi label kontrol, dan 7 ikan nila, dan stopwatch untuk menghitung waktu. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, masukkan 250 ml air ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan 125 ml air ke dalam gelas yang berlabelkan 0%. Lalu masukkan 1 gram deterjen atau sekitar 1 pucuk sendok ke dalam gelas ukur yang berisi 125 air. Lalu tambahkan 125 ml air ke dalam gelas ukur. Setelah itu, aduk deterjen yang berada di dalam gelas ukur. Lalu, tuangkan 125 ml larutan deterjen ke dalam gelas 100%. Lalu, masukkan 125 ml air ke dalam gelas ukur. Setelah itu, masukkan larutan deterjen di dalam gelas ukur ke gelas 50%. Masukkan sebanyak 125 ml. Lalu tambahkan 125 ml air ke dalam larutan deterjen pada gelas ukur sebanyak 125 ml. Lalu tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas 25% sebanyak 125 ml. Setelah itu tambahkan lagi air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur. Tuang larutan deterjen sebanyak 125 ml ke dalam gelas yang berlabelkan 12,5%. Lalu tambahkan 125 ml air ke dalam larutan deterjen. Setelah itu, tuang larutan deterjen ke dalam gelas yang berlabelkan 6,25% sebanyak 125 ml. Masukkan 125 ml air ke dalam larutan deterjen.
deterjen ke dalam gelas yang berlabelkan 3,1% sebanyak 125 ml. Setelah semua gelas sudah terisi dengan larutan air dan deterjen, sekarang kita masukkan ikan satu persatu ke dalam wadah. Masukkan satu persatu ikan ke dalam wadah. Setelah semua ikan sudah menempati wadah, sekarang kita nyalakan stopwatchnya dan kita akan mengamati selama 10 menit, 20 menit, 30 menit, hingga 40 menit. Kita akan mengamati apa yang akan terjadi pada ikan dan air. Kita mulai. Setelah 10 menit, kita lihat ikannya. Ikan di gelas 0% masih segar dan masih hidup. Ikan di gelas 3,1% juga masih bergerak dengan aktif. Ikan di gelas 6,25% masih hidup dan masih ada pergerakan. Untuk ikan yang di gelas 12,5% terlihat sudah mulai lemah. Untuk yang di gelas 25%, ikannya juga semakin lemah. Dan ikan di gelas 50%, ikannya masih bergerak namun banyak lendir di sekitar tubuhnya. Dan di gelas 100%, ikannya mulai lemah namun masih bisa bergerak, lalu keluar cairan seperti lendir berwarna kuning kecoklatan dari mulutnya, dan di sekitar tubuhnya banyak mengeluarkan lendir-lendir berwarna putih. Setelah 20 menit kita akan memeriksa ikan kembali. Ikan di gelas 0% masih aktif, masih hidup, dan airnya masih tidak keruh. Untuk yang di gelas 3,1%, ikannya masih bisa bergerak. Untuk yang di gelas 6,25%, gerakan ikannya sudah tidak begitu lincah. Untuk yang di gelas 12,5%, sepertinya ikannya sudah mati. Untuk yang di gelas 25%, ikannya sudah tidak bergerak dan ada sedikit lendir di sekitar tubuh ikan. Untuk yang di gelas 50%, ikan masih dapat bergerak namun lendirnya semakin banyak. Untuk yang di gelas 100%, ikannya sudah tidak bergerak, banyak lendir, sepertinya ikannya sudah mati. Setelah 30 detik, untuk ikan yang berada di gelas 0%, ikannya masih hidup dan terlihat masih sehat. Untuk ikan yang di gelas 3,1 sudah mulai lemah. Untuk ikan yang di gelas 6,25%, ikannya sudah lemah dan mengeluarkan lendir berwarna merah. Ikannya sudah tidak bisa bergerak. Untuk ikan yang di gelas 12,5%, ikannya sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali, airnya keruh, berwarna sedikit kecoklatan. Untuk yang di gelas 25%, ikannya sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk yang di gelas 50%, semakin banyak lendir yang dikeluarkan karena ikannya sudah mati. Untuk yang di gelas 100%, ikannya sudah benar-benar mati, tidak ada pergerakan sama sekali, banyak lendir dan juga kotoran-kotoran yang keluar dari mulut ikan. Setelah 40 menit, kita akan melihat kembali ikannya. Ikan di gelas 0% masih hidup dan bergerak, airnya pun masih jernih. Lalu ikan yang di gelas 3,1%, ikannya sudah mati, namun airnya tidak terlalu keruh. Untuk ikan yang di gelas 6,25 sudah mati dan ada sedikit lendir. Untuk ikan yang di gelas 12,5, ikannya sudah mati, ada lendir juga di sekitar tubuhnya. Dan untuk ikan yang di gelas 25%, ikannya sudah mati dan ada lendir berwarna sedikit kemerahan. Sedangkan di gelas 50%, airnya sangat keruh dan ada lendir berwarna merah juga dan lendir putih di sekitar tubuh ikan. Dan untuk ikan di gelas 100%, ada banyak lendir putih dan juga ada sedikit lendir merah dan airnya lebih keruh daripada air di gelas 50%. Sekian praktikum dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan dalam praktikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.